Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biniyatil qabul ila hadrati sayyidina wa nabiyina syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi ikhwani min al-anbiya'i wa sahabati wal qurabati wat tabi'in tabi'it tabi'in man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila jami'il wa khussan ila yadi misna wa syaitan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Para jemaah, ibu-ibu, bapak-bapak yang insyaallah semoga Allah memberikan kesehatan kita semua, memberikan kita rizki yang berlimpah, yang halal, yang barakah, sehingga bisa dijadikan bekal untuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini akan kami jelaskan bagaimana kelanjutan daripada pembahasan sholat, di mana di tempo hari yang dijelaskan adalah tentang haid, kemudian hal-hal yang haram bagi orang yang hadas, kemudian masuk ke pembahasan sholat. Qala al-musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang syarat-syaratnya sholat yang harus terpenuhi bagi orang yang harus sholat adalah yang pertama, wa syaraitu wujubis sholati thalathatu asya'a, ada 3 perkara yang harus terpenuhi oleh seorang. Yang pertama adalah al-Islam, agamanya harus Islam. Kalau kita sudah berstatus orang Islam, ya memang sudah seharusnya kita itu sholat. Beda halnya kalau kita Islamnya Islam KTP, kata ibu-ibu tuh. Apakah ada? Ya ada. Ya. Kita itu di KTP Islam, di KK Islam, di data yang lainnya semuanya Islam, tapi kita tidak sholat. Jadi itu namanya Islam KTP. Itu hanya istilah ya, istilah. Karena adapun agama itu ya bisa ditaruh aja di situ kan. Tapi adapun kewajibannya kan itu yang paling penting. Kita sebagai umat muslim, yaitu yang pertama adalah sholat. Kenapa sholat itu taruh di pertama? Ya, dalam sholat itu Islam itu ada di urutan pertama dalam syarat wajibnya. Kenapa? Karena memang kita kembali rukun Islam itu ada 5. Orang untuk bisa Islam pertama kan apa? Syahadat. Rukun Islam pertama syahadat, yang kedua adalah sholat. Nah, sholat ini menjadi pondasi untuk yang lainnya. Mulai zakat, puasa, haji, itu pondasi. Ya. Sehingga kalau tidak sholat itu runtuh. Makanya kata ulama as-sholatu imaduddin. Sholat itu pondasi agama. Kalau sholat kita benar, maka agama kita benar, gitu. Ya. Makanya sholat itu menjadi barometer kita sebaik apa kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kalau sholat kita baik, insya Allah amal-amal kita baik. Begitupun sebaliknya, sehingga kita bisa melihat kualitas kehidupan kita. Ya. Kita sehari-hari ini lebih banyak gelisahnya, lebih banyak keduniawiannya, lebih banyak pikiran kita tenang, hati tenang, gitu kan. Terus
ekonomi lancar gitu. Lancar itu jangan diartikan dengan kita kaya ya. Karena bahagia itu tidak harus kaya. Banyak orang miskin hidup di istilahnya di bawah kolong jembatan tapi mereka bahagia gitu kan. Ya. Iya kan ada ya. Iya. Sehingga kalau orang itu hidupnya tenang, tentram, insya Allah sholatnya benar. Ya. Begitupun sebaliknya. Kalau saya ini udah sholat, ya, udah ibadah, kok saya hidupnya masih gini-gini aja. Mungkin kita tingkatkan lagi, sholat kita lebih diperbagus lagi, gitu. Karena memang sholat ini untuk pondasi yang lainnya. Makanya kan di antara pahalanya apa? Sholat isya, ya, karena sholat isya itu biar rawan. Itu sholat isya berjamaah pahalanya sama halnya dengan sholat setengah malam. Sholat sunnah selama separuh malam itu pahalanya sama dengan sholat isya. Ya, kita cukup sholat isya 4 rakaat berjamaah di masjid, pahalanya sudah sama dengan sholat separuh malam. Apalagi kita sholat subuh, ya, sampai ikut kajian seperti ini kan luar biasa. Sholat subuh berjamaah itu pahalanya sama halnya dengan sholat sunnah 1 malam full. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu sanggup nggak sholat 1 malam full? Kita aja sholat tasbih mulai jam 2 sampai jam 3, ngantuknya luar biasa ya. Iya, sholat tasbih 4 rakaat, 4 rakaat cuma 4 rakaat. Tapi tasbihnya yang lumayan ya. Tapi insya Allah itu menjadi bekal kita menuju akhirat nanti. Amin ya. Iya, kita sholat tasbih aja susah. Sholat tarawih imamnya lambat. Aduh, kapan selesainya ini imam nih? Dikasih imam yang kilat kayak kemarin. Aduh, sholat imamnya kecepetan. Kasihan saya Pak Ustadz, ototnya udah besi tua katanya gitu kan. Kasihan. Yang sedang-sedang saja. Khairul umur awsatuha, paling bagusnya perkara itu adalah tengah-tengahnya. Jadi jangan cepat, jangan lambat. Oh, nanti. Memang Ustadz Farihin itu susah dihilangkan dari pesisir, luar biasa memang. Idola memang ya. Insya Allah besok nanti besok kalau saya ngimamin lagi 1 jam cukup kayaknya. Ya barangkali mau 15 menit selesai gitu Bu. Ya, nggak apa-apa. Ya, jadi itulah indahnya sholat ya. Sholat itu membawa ketenangan bagi kita, ya kan? Begitu juga di Al-Quran sudah dijelaskan, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah daripada keburukan dan kemungkaran. Itu sudah dijelaskan. Jadi memang orang sholat itu banyak sekali. Termasuk dalam hitungan sholat ya, termasuk dalam hitungan rakaat sholat itu ada hikmah-hikmah tersendiri. Baik itu sholat subuh, kenapa 2 rakaat? Kenapa sholat zuhur kenapa 4 rakaat? Asar 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat, isya 7 rakaat. Sehingga kalau orang istilahkan, ada yang bilang begini, kamu pengen teleponan dengan Allah enggak? Caranya gimana? Cukup ketik 017 24434 katanya. Sehingga saya dulu bertanya-tanya kenapa? Oh ternyata itu adalah hitungan rakaat sholat ya. 2 subuh, 4 duhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Dan itu ada keutamaannya semua, ada hikmahnya ya. Ada hikmahnya kenapa 2 rakaat, kenapa 3 rakaat ya. Nanti akan dijelaskan. Kemudian syarat wajib sholat yang kedua itu adalah baligh ya. Baligh itu apa? Dia itu sudah mencapai batas syahwat. Kalau ada ulama itu bilang cara mengetahui baligh itu minimal umur 9 tahun. Kemudian
dia kalau perempuan minimal haid, atau kalau laki-laki perempuan minimal ihtilam atau mimpi basah atau pernah keluar mani, itu sudah bisa menjadi minimal orang itu sudah bisa dikatakan baligh dan itu sudah mempunyai kewajiban sholat ya. Sehingga anak umur 7 tahun ini ya, anak umur 7 tahun itu wajib bagi orang tua untuk menyuruhnya sholat ya. Jadi kita kalau udah punya anak, lihat ya, dari kecil kita ajarin. Umur 7 tahun itu sudah wajib kita nyuruh. Itu kewajiban orang tua. Nah, kalau umur 10 tahun anak masih tidak sholat, orang tua wajib memukul. Ya. Cuma untuk zaman sekarang ada nggak orang tua mukul anak itu? Kayaknya jarang orang tua mukul anak. Ayo dok sholat. Wah, tanggung lagi ngegame gitu kan. Ayo dok sholat gitu. Jangankan orang tua, guru mukul murid dihukum. Orang tua ngukum anaknya dihukum sekarang itu. Luar biasa sekarang itu. Ya. Jadi memang kewajiban bagi kita kalau punya anak ya tadi itu umur 7 tahun wajib kita perintah. Umur 10 tahun wajib kita pukul kalau enggak sholat ya. Ya. Nah, kalau orang kafir itu memang tidak wajib sholat ya, karena dia bukan Islam. Kalau murtad, orang murtad itu apa? Dia itu orangnya Islam, tapi suatu ketika dia itu salah ngomong contoh ya, atau dia pernah nyembah selain Allah gitu kan ya. Misalkan nyembah patung lah, nyembah roti dibikin jadi patung gitu kan. Iya kan banyak di luar negeri itu. Ya. Jadi kayak agama apa itu? Jadi bikin patung dari roti, selesai disembah, lapar dimakan Tuhannya. Yang disembah dimakan, gitu kan? Ya. Ada yang menyembah kepala kerbau, habis disembah, digulai, dimakan rame-rame, ya. Nah, itu. Jadi banyak. Ya itu apa namanya di non Islam ya, di selain Islam ya. Kalau kita memang menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita sampai akhir hayat kita ditetapkan Islam dan iman kita, amin. Kan yang paling berat tuh ya, kita ditetapkan iman dan Islam kita. Naudzubillah kalau sampai kita tidak membawa itu ya. Kemudian yang ketiga, bagi orang yang sholat, syaratnya sholat itu adalah al-aqlu, punya akal. Punya akal itu berarti apa? Bisa membedakan arah, bisa membedakan hak dan batil, bisa membedakan. Ada ulama bilang itu akal itu bisa membedakan mata uang ya, mata uang itu. Jadi itu 3 syarat yang harus terpenuhi bagi orang yang berkewajiban sholat. Jadi sebelum sholat 3 ini sudah harus terpenuhi ya. Nah itu syarat diwajibkannya sholat.